Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala kalimah puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kenapa manusia itu diberi beban hukum syar'i oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya adalah karena kita ini diberi akal oleh Allah. Karena kita diberi akal oleh Allah, maka Allah bebankan kepada kita dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, agar kita dengan akal tersebut dapat berbuat kebaikan. Dengan mempergunakan akal tersebut kita dapat menghindari segala bentuk kemungkaran. Namun Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, agar akal ini selalu berada pada tempat yang diinginkan oleh Allah, maka beliau memberikan pedoman panduan. Yang pertama sekali Al-Quranul Karim. Sehingga dengan mempelajari Al-Quran, akal itu akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian juga diutus Rasul untuk menjelaskan Al-Quran tersebut. Maka dengan Al-Quran dan hadis dari Rasul, maka akal kita akan tertuntun kepada kebaikan-kebaikan dan menghindarkan dari segala bentuk kemungkaran. Nah, sekarang kita sambung. Kenapa ibadah itu merupakan hak bagi Allah? Hak itu adalah sesuatu yang mesti diterima. Kalau kewajiban merupakan sesuatu yang mesti dibayarkan. Dalam persoalan ibadah, yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, apakah kita ketika diperintahkan oleh orang tua lalu kita taat juga dikatakan ibadah kepada orang tua? Nah, tapi tadi ibadah itu hanya kepada Allah. Ketika seorang rakyat disuruh oleh penguasa dan dia taat, apakah itu disebut dia beribadah kepada penguasa? Jadi jawabannya adalah ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketaatan kepada yang lain, baik kepada orang tua, kepada guru, kepada penguasa, kepada kawan dan lain sebagainya, itu ketaatan yang tidak didasarkan kepada akidah. Apa maksudnya? Kalau kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka akidah jadi rusak. Dia bagian dari akidah, mentaati Allah. Nah, sementara mentaati orang tua itu adalah imbas daripada mentaati perintah Allah untuk menghormati orang tua.
Jadi pada hakikatnya kita tetap beribadah kepada Allah karena Allah yang menyuruh kita mentaati orang tua. Dan mentaati pemimpin dalam hal-hal kebaikan juga seperti itu. Bukan berarti ibadahnya kepada pemimpin, tidak. Ibadahnya tetap kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah itu adalah haknya Allah. Sementara kepada ketaatan kepada yang lain bisa jadi itu disuruh oleh Allah sehingga dikategorikan ibadahnya kepada Allah, atau bisa jadi karena urusan bawahan dengan atasan atau urusanan kesopanan kepatutan sesuai dengan kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi seperti dipanggil oleh RT, bapak-bapak, ibu-ibu, ini hari Minggu, mari kita membersihkan siring. Nah, lalu semuanya taat. Bukan berarti ibadahnya kepada RT, tidak. Walaupun mentaati RT, ya, ibadahnya tetap kepada Allah. I'lam wafaqallahu ila salihil a'mal. Ketahuilah olehmu bahwa Allah itu setuju kepadamu tentang amal-amalan kebaikan. Annahabu syai' ilal insani walau kana ghaniyan fi wafrin minal mali wa solihil hali antakula lahu khuz, bahwa sesuatu yang disukai oleh manusia sekalipun manusia tersebut kaya, bergelimang dengan harta, kehidupannya baik, apa yang dia sukai engkau katakan kepadanya khuz, ambillah olehmu. La antakula lahu a'tani, dia jangan engkau katakan kepada dia, ya, berilah aku. Walaqad qala fi hadza azabnil wardi ahsanul asya qawli laka khuz. Telah berkata Ibnu Wardi, seorang ulama, apa katanya? Sebaik-baik sesuatu perkataanku kepadamu adalah ambillah olehmu. Azil qadiyatu dalla ala sadaqiha al-fitratu tabi'iyah allati awda'aha Allahu fi khalqihi kaffah. Ini adalah ketentuan yang menunjukkan kebenaran fitrah secara tabiat yang Allah menyeru makhluknya dan menciptakan makhluknya keseluruhan seperti itu. Jadi apa maksudnya ini? Jadi siapapun manusianya secara fitrah, secara tabiat kemanusiaan, baik dia kaya maupun orang miskin, dia lebih senang mendengar ucapan ambillah. Artinya apa? Diberi. Ya. Jangan dikatakan a'toni, beri aku. Ya. Artinya memberi. Jadi siapapun manusianya secara tabiat, baik dia kaya maupun miskin, dia lebih suka diberi daripada memberi. Ya. Itu secara tabiat seperti itu. Nah, bihaitsu idza ba'sa qarun min ramsihi wa huwa al-ghana'i wa saruti wa ahdaita lahu danikan minad darhim. Jadi diandaikan dalam buku ini, andaikan Korun. Nah, ibu barangkali ingat cerita si Korun yang mati, ya, tenggelam bersama hartanya. Kalaupun si Korun tersebut dibangkitkan, nah, dia dibangkitkan, kemudian hartanya juga dibangkitkan. Lalu kan dia sudah banyak hartanya tuh, lalu diberi lagi, kamu beri lagi dia beberapa dirham, dia lebih suka lagi, senang lagi dia. Padahal dia sudah banyak, tetapi diberi lagi dia akan senang lagi.
Lalu ya, kullama absaraka absara minka muhsinan mun'iman alaih. Lalu manusia yang telah diberi tersebut secara tabiat ya, dia akan melihat kebaikan dari nikmat yang telah diberikan kepadanya. Nah, jadi ya, sekarang coba kita jelaskan. Setiap manusia siapapun dia, baik kaya maupun miskin, dia lebih senang diberi. Itu tabiat secara fitrah kemanusiaan. Nah, dan secara fitrah kemanusiaan, ketika seseorang diberi, dia akan memandang itu adalah sebuah kebaikan dari orang yang memberi. Dan ketika itu terucaplah imbalan dari kebaikan tersebut, kata-kata terima kasih dan sebagainya. Jadi ini terlalu panjang ke bawah. Jadi maksudnya gini, sudah menjadi kebiasaan dan fitrah manusia ya, ketika seseorang diberi, lalu orang yang menerima tersebut memandang itu adalah kebaikan, dan karena dia diberi kebaikan, lalu dia mengucapkan terima kasih atas kebaikan tersebut. Nah, kita Bapak Ibu sudah banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dahulunya tidak ada, lalu diciptakan oleh Allah. Itu pemberian Allah. Ditinggalkan manusia di bumi, segala fasilitasnya ada. Udara gratis tanpa harus bayar. Matahari gratis tanpa harus bayar. Bumi dengan segala isinya disediakan untuk manusia. Binatang dengan segala macam bentuknya silakan dimanfaatkan. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang diciptakan oleh Allah di bumi ini untuk manusia. Baik pun di laut segala macam jenis binatangnya untuk manusia. Sudah banyak kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi wa la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung betapa banyaknya pemberian Tuhan kepadamu, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nah, karena kita sudah diberi oleh Allah, maka secara fitrah itu kita mesti berterima kasih kepada Allah. Jadi kenapa Allah itu berhak untuk disembah? Karena dia sudah memberi. Kenapa kita wajib untuk menyembah Allah? Karena kita diberi. Ya. Jadi ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan, semuanya dalam rangka berterima kasih kepada Allah atas pemberiannya. Jadi hakikat daripada ibadah itu adalah bersyukur kepada Allah. Nah, ya Ustaz, kalau memang sudah fitrah kita berterima kasih, kok banyak juga yang tak ibadah? Itu fitrah-fitrah yang sudah rusak. Itu yang harus diperbaiki. Nah, apa yang menyebabkan fitrah rusak itu adalah dosa dan maksiat. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu sebening kaca. Ketika datang debu mesti dilap agar kaca itu bersih. Tetapi kalau debu datang dibiarkan nanti berkarat, susah membersihkannya. Ketika sudah susah dibersihkan, khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mencap, menstempel hatinya sehingga sulit dimasukkan kebenaran. Jadi maksiatlah yang membuat manusia tidak mau berterima kasih kepada Allah.
Dosalah yang membuat manusia tidak sadar bahwa dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi ada yang perlu kita luruskan, bahwa secara tabiat, secara fitrah kita ini orang baik Bapak Ibu. Karena Allah ciptakan begitu. Nah, lalu bagaimana dengan ayat fa'alhamaha fujurha wa taqwaha? Nah, ini sering diartikan orang, kita manusia punya dua potensi. Potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk berbuat jelek. Arti ini keliru. Allah itu tidak pernah memberi jelek kepada manusia. Jadi arti fa'alhamaha fujurha wa taqwaha itu adalah Allah mengilhamkan. Nah, begitu maksudnya. Ya, bukan memberi potensi. Ya. Mengilhamkan itu membisikkan tentang kebaikan. Ini loh yang baik-baik. Kemudian juga Allah jelaskan tentang kejelekan. Ini loh yang jelek-jelek itu. Silahkan dipilih mana yang mau kamu ikuti. Nah, begitu artinya. Jadi bukan kita diberi potensi untuk berbuat jahat, tidak. Karena Allah itu ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Allah yang beri ilmu, dia maha suci. Ya, dia maha mengetahui. Jadi karena dia maha suci, maha mengetahui, dia tidak akan pernah memberikan yang jelek. Kejelekan itu datang karena ketidaktahuan. Nah, jadi gitu. Jadi caranya gimana? Caranya harus segera dan sering-sering mengucapkan istighfar kepada Allah, agar kaca atau hati kita itu terus dipel, dilap. Ya. Sering-seringlah mengucapkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah, ampuni dosa ya Allah. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Mu'adz bin Jabal. Telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Mu'adz bin Jabal. Ya. Ya Mu'azu, hal tadri ma haqqullahi ta'ala ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allahi. Ya Mu'az, kamu tahu tidak apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Nah, jadi Nabi bertanya kepada Mu'az, wahai Mu'az, hak Allah terhadap kita itu apa? Sementara hak kita kepada Allah itu apa? Nah, jadi ada hak, ada kewajiban. Kalau hak Allah berarti kewajiban kita. Nah. Qala Mu'az, berkata Mu'az, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bih syai'an. Hak Allah terhadap hambanya bahwa kamu menyembah dia. Jadi Allah itu berhak untuk disembah. Kenapa? Karena dia sudah banyak memberi. Wala yusyriku bihi syai'an. Kamu tak boleh mempersekutukan Allah dengan yang lain-lainnya. Kalau dalam bahasa agak sedikit ekstrim, Allah itu pencemburu Bapak Ibu. Karena Allah pencemburu, maka jangan ya diduakan dengan yang lain. Jadi dosa banyak diampuni oleh Allah, tapi kalau dosa syirik tidak ada tempat untuk menerima keampunan oleh Allah. Maka dari itu hak Allah adalah kita menyembahnya dan jangan menserikatkannya dengan sesuatu pun. Jadi syirik itu ada dua, ada syirik kubro, syirik yang besar betul-betul ya mengatakan ada syirikat bagi Allah. Nah, jadi dulu kalau saya tidak lupa, barangkali ibu-ibu kalau ada yang ingat, bulan puasa dulu kita telah mengaji apa saja bentuk perbuatan yang dikategorikan syirik. Ya. Nah, jadi mengucapkan sesuatu ucapan bahwa ada Tuhan selain Allah itu syirik besar. Melakukan sesembahan kepada ya selain Allah itu adalah syirik besar.
Ya. Nah, jadi tidak boleh menginjak-injak Al-Quran, ya, itu tidak boleh, ya. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian ada syirik kecil. Nah, ini salah satu dari bentuknya adalah ria. Ria ujub merasa kita yang lebih hebat. Ria pengen dilihat oleh orang, seperti ayam yang bertelur. Telurnya cuma sekok, tapi ya bunyinya itu sekampung orang heboh. Nah, itu ria. Nah, jadi kedua bentuk kemusyrikan itu Allah tidak sukai. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kalau berobat pergi ke rumah sakit, jangan bilang setelah saya datang ke dokter A ternyata disuntik dia dan sembuh. Tidak. Allah memberikan kesembuhan ya melalui bantuan si dokter A gitu. Kita bawa Allah. Nah, itu meninggal tetangga. Kenapa? Karena COVID. Jangan. Ya. Ajalnya sudah sampai, ya kan gitu. Lalu si COVID memberitahu bahwa dengan cara itu dia meninggal. Jadi hati-hati kita Bapak Ibu, ya. Ya. Segala sesuatu itu, ya, jangan membuat kita musyrik. Nah Ustaz, beribadah kalau mengharapkan surga musyrik enggak Ustaz? Mencari surga kan disuruh oleh Tuhan. Nah, maka itu tidak musyrik. Ya, itu tidak mempersekutukan Tuhan. Ya. Jadi beribadah untuk dosa diampuni itu juga tidak mempersekutukan Tuhan namanya. Itu masih kategori ikhlas. Cuma levelnya tentu tidak level yang tertinggi. Level ikhlas yang tertinggi yang tidak bercampur dengan musyrik, ya segala sesuatu itu karena Allah Ta'ala. Nah, gitu. Kemudian hakul ibadi ala Allah Ta'ala alla ya'zibu man la yusrik bihi syai'an. Nah, jadi hak kita terhadap Allah adalah tidak kena azab. Jadi Allah tak boleh mengazab kita yang tidak mensyirikatkannya dan tidak boleh mengazab kita yang sudah menyembahnya. Nah, jadi gitu. Nah, kalau begitu Allah punya hak dan punya kewajiban loh Ustaz. Nah, tidak sama dengan kita. Ya, Allah memberi kewajiban untuk dirinya sendiri. Kita mendapat kewajiban karena diberi oleh Allah. Jadi Allah itu qiyamuhu binafsi. Dia berdiri sendiri. Dia bebas merdeka sendiri. Tetapi dia tidak akan pernah dengan kemerdekaannya menzolimi hambanya. Ini bedanya. Ya. Orang kalau berbuat sendiri kadang-kadang bisa, ya. Kita tidak menuduh kadang-kadang bisa berbuat aniaya. Tetapi Tuhan berbuat sendiri tidak akan pernah untuk berbuat zolim. Nah, kenapa? Karena Allah Maha tahu kezoliman terjadi karena kekurangan ilmu pengetahuan. Jadi sudah mendekati jam 6. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kenapa kita mesti menyembah Allah? Kenapa Allah itu berhak untuk disembah? Jawabannya karena Allah sudah banyak memberi kepada kita. Lalu apa hakikat ibadah? Bersyukur kepada Allah. Semakin banyak beribadah, tanda hamba semakin bersyukur. Kalau kurang ibadah berarti kurang syukur. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.